Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar materi mengenai riba dalam Islam. Riba secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni ziyadah, yang berarti tambahan, pertambahan, tumbuh atau meningkat. Dalam Kamus Lisanul Arab, riba diartikan sebagai sesuatu yang bertambah dan berkembang. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalat Islam. Tambahan ini bisa berupa kelebihan yang diisyaratkan dalam pertukaran barang sejenis atau tambahan yang timbul karena penundaan pembayaran dalam transaksi utang piutang. Hukum melakukan riba ini adalah haram dan dilarang dalam Islam, serta termasuk dosa besar yang membinasakan. Landasan ayat Al-Quran mengenai riba ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130-131, serta Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Berikut adalah macam-macam riba terbagi menjadi 4. Yang pertama, riba fadli. Riba yang terjadi pada pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Contoh, menukar uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000 hanya 48 lembar, yang seharusnya 50 lembar. Sehingga nilai yang diterima hanya Rp96.000. Atau kita menukarkan emas 24 karat dengan emas 18 karat. Kedua, riba yad. Riba yang terjadi karena penundaan atau penangguhan dalam serah terima barang atau pembayaran dalam transaksi jual beli. Contoh, menjual motor dengan harga Rp12 juta tunai, tapi jika kredit 15 juta. Tanpa kesepakatan yang jelas kapan dan berapa yang harus dibayar sampai transaksi selesai. Ketiga, riba nasi'ah. Riba yang terjadi karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli barang yang sama. Contoh, penukaran emas 24 karat di mana pihak pertama menyerahkan emas sekarang, sedangkan pihak kedua baru menyerahkan emas sejenis dalam waktu 1 bulan. Padahal harga emas bisa berubah. Keempat, riba qardi. Riba yang terjadi pada utang piutang, di mana pengembalian pokok utang disyaratkan dengan tambahan nilai atau ada bunganya. Contoh, meminjam Rp100 juta dari rentenir dengan bunga 20% yang harus dibayar dalam 6 bulan. Jadi, bagaimana cara kita menghindari riba? Yang pertama, memahami bahaya riba dan hukum haramnya agar termotivasi menjauhi perbuatan tersebut. Kedua, bertransaksi dengan cara yang halal sesuai syariat. Yang ketiga, memiliki sifat qanaah, merasa cukup dan bersyukur, sehingga tidak tergoda hidup konsumtif dan berhutang yang mengandung riba. Keempat, memperkuat sikap tolong-menolong dan saling membantu agar kebutuhan terpenuhi tanpa harus berurusan dengan riba. Dan yang kelima, memperbanyak doa agar dijauhkan dari perbuatan riba dan mendapatkan keberkahan hidup. Memangnya apa sih bahaya dan dampak riba ini? Yang pertama, membuat manusia malas bekerja dan tamak. Kedua, meningkatkan kesenjangan sosial. Ketiga, merusak hubungan sosial dan menyebabkan permusuhan. Dan yang keempat, mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, untuk menjaga harta umat dari cara yang batil. Yang kedua, mendorong investasi usaha yang halal dan bersih. Dan yang ketiga, menjaga persaudaraan dan keadilan sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.